Lombok merupakan pulau dengan panorama alam yang indah. Bentang alam dari gunung hingga pantai adalah anugerah Tuhan dengan pesona yang memikat. Masyarakat Lombok yang masih memegang teguh adat istiadat serta warisan budaya menjadi daya tarik tersendiri. Eksotisme alam dan kebudayaan lokal dengan beragam keunikannya berpaut membentuk harmoni yang indah. Hal ini menjadi magnet bagi wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Keelokan alam ini juga disertai aktivitas geologi yang harus diwaspadai, berada di antara dua pembangkit gempa dari utara dan selatan, menjadikan Lombok berpotensi rawan gempa. Gempa di Nusa Tenggara Barat adalah salah satu rangkaian gempa yang terdiri dari 3 fase. Gempa pendahuluan atau foreshock pada tanggal 29 Juli 2018, magnitudo 6,4. Gempa utama atau main shock yang berkekuatan 7 magnitudo pada Minggu 5 Agustus 2018 pukul 19.46 waktu Indonesia Tengah. Dan gempa susulan atau aftershock 6,2 skala Richter pada Kamis 9 Agustus 2018. Kemudian terjadi gempa kembali pada tanggal 19 Agustus 2018 dengan pusat gempa serta patahan yang berbeda. Gempa ini berpusat di kedalaman 10 km dan berada di laut 30 km arah timur laut Lombok Timur. Meski seluruh aktivitas gempa yang terjadi berkaitan dengan struktur geologi sesar naik Flores, namun gempa ini merupakan aktivitas baru antara gempa besar pada tanggal 5 Agustus 2018 dan gempa pada tanggal 19 Agustus memiliki deformasi atau bidang robekan batuan yang berbeda. Setelah itu, masih terjadi gempa-gempa susulan hingga Oktober 2018 terjadi sebanyak 2.220 kali gempa. Secara umum, gempa-gempa yang terjadi di Provinsi NTB, khususnya di Pulau Lombok, itu disebabkan oleh aktivitas lempeng yang ada di bagian utara pulau dan juga di selatan pulau. Untuk di sebelah utara pulau, kita mengenal ada sesar busur naik belakang Flores. Dan di sebelah selatan Pulau Lombok, ada zona penunjaman 2 lempeng besar dunia, yaitu di mana lempeng Australia menyusup masuk ke bawah lempeng Eurasia. Nah, ini kedua sumber gempa inilah yang menjadi generator gempa-gempa yang terjadi di Pulau Lombok. Selain menelan korban jiwa, berbagai sektor vital seperti pendidikan, pariwisata, rumah ibadah dan hunian terdampak gempa.
tenda menjadi salah satu kebutuhan mendesak pasca gempa. Meski ada sebagian rumah warga yang rusak ringan, namun gempa-gempa susulan membuat warga trauma tinggal di rumah. Kesehatan warga terdampak gempa terus diupayakan, sehingga pembenahan infrastruktur serta tempat tinggal bisa lebih fokus. Warga Lombok sebagian besar masih membangun rumah tanpa menggunakan pilar yang menopang rumah, sehingga mudah runtuh karena guncangan. Bangunan yang tidak menggunakan pilar rentan rubuh karena tidak ada penahan, sehingga apabila salah satu sisi dari rumah rusak atau runtuh, maka seluruh rumah ikut runtuh. Ini gempa yang menimpa Lombok Utara ini meluluh lantakkan hampir seluruh infrastruktur yang ada. Jadi sekitar 95% infrastruktur termasuk perumahan itu rusak semua. Kemudian yang korban jiwa sampai hari ini sekitar 467 orang. Tetapi kemarin Pak Camat Kayangan juga menyampaikan kepada saya bahwa dalam minggu-minggu ini ada tambahan sekitar 10 orang, berarti sekitar 427 orang. Kantor semua habis ya, kemudian sekolah-sekolah kami juga rusak. Gempa bumi ini sangat berpengaruh ya secara signifikan terhadap kerusakan hampir seluruh infrastruktur. Bencananya sangat masif, dan kalau mau dihitung sampai kerusakan dan kerugiannya itu dan kebutuhannya, sehingga kebutuhan yang dibutuhkan untuk pemulihan itu ya sampai sekitar 12 triliun. Tapi dengan komunikasi yang baik dengan BNPB terutama kami merasa sangat dibantu. Pak Willem dan Eselon 1 dan berbagai teman-teman di BNPB melakukan kerja besar yang luar biasa di NTB ini. Mudah-mudahan dengan koordinasi yang baik, kehadiran mereka terus-menerus di Nusa Tenggara Barat, hal yang tadinya berat menjadi lebih ringan untuk kita pikul bersama. Pemerintah daerah bersinergi dengan BNPB dan instansi-instansi terkait dalam rekonstruksi dan rehabilitasi pasca gempa. Dukungan juga datang dari organisasi-organisasi non-pemerintah, lembaga-lembaga usaha, serta relawan. Baik yang rusak berat, yang rusak sedang, yang rusak ringan pada masyarakat, meskipun baru 5.000
293 rumah yang kita berikan dari kurang lebih 71.000 yang semuanya memang perlu dilihat di lapangan, diverifikasi untuk dipastikan bahwa memang bantuan itu harus diberikan. Memerlukan waktu. Sebab itu kemarin baru 5.293. Saya ingin titip pada saudara-saudara semuanya dan masyarakat dibantu baik dalam pembersihan, baik dalam nanti pembangunan kembali. Karena kita berkejaran dengan waktu, sebentar lagi akan musim hujan. Sebab itu kita harapkan rumah-rumah itu selesai sebelum musim hujan yang besar itu datang. Tanah kontingensi yang telah kita susun ini kita perlu mungkin kita setiap tahun sekali minimal mungkin 1 kali setahun perlu ada semacam simulasi bencana itu penting, sumber daya yang dimiliki bisa dikerahkan, perlu adalah gudang logistik. Ternyata perkara ketika tanggap di awal dia ke 24 jam logistik sangat penting sekali, perlu bekerja sama, kita buang link dengan masyarakat ya, terutama dengan TNI Polri, Basarnas, masyarakat ini memahami terkait dengan bagaimana masalah penanganan tanggap darurat adalah kita sama-sama menjadikan tugas kita bersama-sama. Yang sekarang ini sudah diverifikasi sekitar 202.000, termasuk rumah rusak berat, rumah ringan, dan hasil yang sudah diverifikasi sekitar 201 unit rumah yang sudah di-SK-kan oleh baik Bupati maupun Wali Kota seprovinsi NTB yang terkena dampak bencana. Indonesia merupakan kepulauan yang secara geografis terletak di antara 3 lempeng tektonik, menjadikan Indonesia rentan akan gempa dan bencana alam. Edukasi dalam menghadapi bencana sangat penting sebagai upaya untuk mengurangi risiko bencana. Masyarakat perlu memiliki pemahaman yang lebih baik tentang segala kemungkinan bencana yang mereka hadapi. Jika terjadi interaksi antara lempeng, maka proses tersebut akan menyebabkan gempa. Hal ini menjadikan Indonesia rentan akan gempa dan bencana alam. Tidak hanya pendekatan formal melalui sekolah kita lakukan juga, kemudian juga pendekatan-pendekatan yang sifatnya kultural. Jadi kita melalui juga jalur-jalur agama, termasuk juga media sosial. Kita punya informasi yang cukup handal dengan beberapa aplikasi kita, dibuka dengan mudah, dan di situ penuh dengan informasi terkait dengan ancaman bencana. Ada 10 ancaman bencana melalui NARIS, bisa lihat dari situ. Pendekatan bidang usaha serta pariwisata dilakukan melalui program-program bisnis continuity plan agar baik perusahaan, institusi, dan organisasi cepat pulih kembali pasca bencana. Antisipasi dari dunia usaha seperti membangun huntara, kemudian juga pemerintah dengan segeranya membangun untuk sekolah-sekolah sementara, ya, rumah sakit, puskesmas sementara, dan rumah ibadah. Bagaimana kita dalam waktu yang tidak terlalu lama, aktivitas belajar mengajar, aktivitas pelayanan pendidikan, aktivitas pelayanan kesehatan itu berjalan dengan baik. Kami tetap mengadakan rapat evaluasi di posko BPBD, kalau tidak jam 5 sore setiap hari, kemudian bisa juga jam 8 malam. Ini semuanya untuk mengevaluasi apa yang kita lakukan pada hari ini, kemudian apa yang harus kita lakukan besok. Dalam hal ini, BNPB menjadi wadah kuat dalam masalah bencana di Indonesia. Penerapan konsep bangunan serta hunian tahan gempa menjadi hal penting untuk menekan jumlah kerusakan akibat gempa. Rumah tradisional bisa sebagai alternatif bagi masyarakat korban gempa. Bambu menjadi solusi sebagai elemen utama bangunan rumah yang tahan gempa dibanding material lain seperti baja dan beton. Rumah tradisional dibangun dengan prinsip ikatan, tumpuan, serta pasak. Tumpuan berpaut dan sambungan berkait untuk mengikat, umumnya menggunakan rotan dan bambu atau dengan teknik pasak. Jika terjadi gempa, maka struktur rumah akan bergerak dinamis. Bisa kita katakan rumah tradisional Lombok ini tahan gempa karena material bangunannya ini sangat-sangat tradisional. Bahkan masyarakat yang mendiami kampung tersebut tidak berhamburan lari kemana-mana.
sekencang apapun gempanya kita tidak akan merasa ketakutan atau panik. Melalui PUPR atau pemerintah merekomendasikan rumah tahan gempa yang menggunakan teknologi RISA atau rumah instan sederhana sehat. Kelebihan rumah RISA sudah diuji di seluruh Indonesia yang sebagian besar memiliki daerah rawan gempa. Pembangunan rumah RISA juga lebih cepat selesai dibanding pembangunan rumah biasa. Nah, Kementerian PUPR itu punya satu teknologi yang kita sebut dengan RISA. RISA itu sudah terbukti secara faktual tahan secara gempa, terhadap gempa gitu. Ini secara faktual. Jadi kita kalau lihat dari rumah tahan gempa itu ada dua, secara teori maupun secara faktual. Nah, RISA ini secara faktual sudah terbukti dan teoritis juga sudah terbukti gitu. Karena dilaksanakan pengujian di laboratorium. Kemudian untuk bangunan-bangunan lain yang bukan RISA, kita punya Peraturan Menteri PU. Yang terbaru adalah lampiran di Permen PU nomor 5 tahun 2016. Ada rumah sederhana tahan gempa. Semua warga juga cepat dibangunkan rumah baik, bagus juga kekuatannya itu. Sudah diuji coba sama PU. Nyaman, adem lah rasanya. Yang penting baik, bagus, tahan gempa juga. Gitu. Supaya kita tidak trauma, khawatir lagi. Pondasi haruslah yang sesederhana dan sekuat mungkin. Tinggi bangunan tahan gempa sebaiknya tidak melebihi 4 kali lebar bangunan. Bangunan tahan gempa harus memiliki volume yang ringan. Makin berat bangunan, maka makin besar daya massa jika terjadi gempa bumi. Semakin tinggi gedung yang dibangun, maka harus makin ringan. Konstruksi atap yang berat dapat membahayakan struktur yang berada di bawahnya. Kesabaran dan ketegaran masyarakat korban gempa adalah mutiara di antara puing-puing reruntuhan gempa di Pulau Seribu Masjid ini. Semangat untuk bangun dari keterpurukan serta kearifan lokal menjadi modal utama dalam penanganan bencana. Gotong royong dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan sebagai energi dalam menghadapi musibah. Tanpa keterlibatan semua pihak, upaya untuk membangun Lombok kembali akan sulit dicapai. Gempa Nusa Tenggara Barat menjadi momentum pentingnya penguatan pengurangan risiko bencana. Hal ini menjadi pelajaran berharga bagi BNPB untuk senantiasa siap dalam menghadapi bencana yang masih mungkin terjadi.